Baik pemirsa Cahaya Iman dimanapun Anda berada, saat ini kita masih membahas tentang makna dan hakikat taubat. Jika sebelumnya sudah mengetahui makna dari taubat dan juga syarat-syarat seseorang yang bertaubat kepada Allah itu seperti apa, saat ini kita akan segera mengetahui ciri-ciri orang yang diterima taubatnya oleh Allah. Kira-kira kita masuk ke dalam bagian orang yang diterima taubatnya atau tidak? Langsung saja kita akan mengetahui dari Pak Ustadz. Ya baik, terima kasih Neng Julaika ya, ini dengan itu adalah merupakan suatu pertanyaan yang langsung harus dijawab juga nih tentang ciri-ciri orang yang bertaubat ya. Kita kembali bahwa Nabi Adam itu bertaubat dengan alasan beliau berbuat kesalahan ya, sehingga jadi doa untuk kita, Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Ya, setelah tobat Nabi Adam, Siti Hawa akhirnya dipertemukan kembali, akhirnya dia sampai berumah tangga sampai kepada kita. Jadi istilahnya ya, kita ini adalah putra putri putu Nabi Adam alaihissalam kan gitu ya. Nah itu kan kita berbicara tentang ciri ketika orang bertobat kepada Allah, memohon ampunan kepada Allah dengan sudah melalui syaratnya, dia ikhlas, tidak akan mengulang kembali ya. Ternyata ada beberapa ciri yang harus kita temui. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya orang yang diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ciri orang yang diterima taubatnya setelah permohonan ampun kepada Allah, yang pertama dia itu putus hubungan dengan orang-orang yang jahat. Dalam arti ya, dalam tanda kutip nih jahat itu. Putus hubungan dengan orang jahat artinya putus dia melaksanakan segala sesuatu yang dianggap jahat, maksiat, segala sesuatu. Contoh, kalau peminum dia berhenti, berarti putus. Ya, dengan teman-teman yang juga meminum, yang suka meminum, atau lingkungan atau circle yang arahnya ke sana. Kalau dia ahli berjudi, kemudian dia berhenti dengan berjudi, ya jelas harus berhenti juga dengan teman-teman putus. Itu kan termasuk orang golongan-golongan orang yang jahat. Maka ciri orang yang berhenti, yang diterima taubatnya itu yang berhenti dari bergaul atau berhubungan dengan orang-orang jahat, putus hubungan dengan orang-orang jahat tadi. Orang yang suka penipu, orang yang suka nipu orang lain, kayak udah putus, akhirnya kita ikut-ikutan. Orang yang sering memprovokasi ya orang, jadi provokator orangnya. Kemudian kita pun ya karena di dalamnya ada, ya kita sudah bertobat, tetapi tobat kita sudah diampuni. Karena itu kaitan dengan hablum minan nas, Allah akan menerima kalau sesama manusia sudah saling memaafkan juga kan gitu. Nah itu kadang-kadang kita tertinggal juga nih, kita mohon ampunan kepada Allah, tetapi sementara hablum minan nasnya, hubungan dengan manusia tidak diperbaiki, itu Allah sebetulnya sulit menerima. Tetap harus berbuat baik kepada harus saling memaafkan dulu di antara kita ya, di antara kita manusia. Nah, jadi yang pertama, ciri orang yang diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala itu setelah dia berusaha saling memaafkan antara manusia pada manusia ya, antara hubungan atau hablum minan nas. Yang pertama tadi putus hubungan dengan orang yang jahat, putus hubungan ya. Nah, setelah putus hubungan tidak berbuat lagi, berarti dia tidak berbuat lagi maksiat. Yang kedua ya, dia itu setelah putus hubungan dengan orang jahat, yang kedua tidak berbuat lagi. Bukan hanya sekedar putus, tapi menguatkan hati untuk tidak melakukan lagi. Jadi yang jadi dipakai poin yang kedua ya, Bapak dimasukkan bahwa itu jadi poin kedua ini. Tadi kan baru putus dengan hubungan dengan orang peminum, putus hubungan dengan orang penjudi, putus hubungan dengan orang yang suka memprovokasi orang, putus hubungan dengan orang yang suka menghina orang, banyak ya, putus hubungan dengan orang yang suka zina, putus hubungan dengan orang yang berbuat jahat, putus. Nah sekarang yang kedua cirinya dia berhenti. Nah itu, jadi yang kedua itu dia berhenti, sudah tidak melaksanakan lagi, dia tidak berjudi lagi, dia tidak mabuk lagi, dia tidak berzina lagi, dia tidak jadi provokator lagi, dia tidak jadi orang yang suka ngejek orang, dia berhenti dari gibah. Itu jangan salah, gibah itu kan suatu dosa yang lebih gede. Betul, juga. Pak. Seperti sepele tapi menabung dosa yang banyak. Tapi menabung dosa yang luar biasa juga, malah banyak yang celaka dari gitu ya.
Nah, kemudian setelah dia berhenti tidak berbuat maksiat, cirinya yang ketiga, dia kalau beramal, dia tanpa pamrih selalu limardotilah, berarti ikhlas. Lillahi ta'ala. Karena dia tadi meninggalkan tobat ikhlas ya. Nah, sekarang juga setelah ketika dia tobat meninggalkan maksiat ikhlas, dia pun berbuat kebajikan, berbuat apa sekarang berarti mengarah kepada kebajikan. Maka anak malal asya alitigo nah limarno tila, jadi dia mengerjakan segala sesuatu mengharap ridho Allah, itu cirinya yang ketiga. Dan yang terakhir, ternyata orang yang sudah diterima taubatnya bisa kita lihat ya, dia selalu berusaha ibadah dalam waktu bukan kurun waktu, dalam kesempatan apapun, kondisi apapun. Walaupun dia sedang sibuk, walaupun dia sedang di hadapan ketika maaf ya Neng, ketika rapat misalnya, ketika ada gunungan, ketika ada apa, karena waktunya bahwa sholat ini harus dikerjakan. Kalau orang yang sudah bertobat, dia langsung kerjakan. Jadi artinya dia itu mengerjakan segala sesuatu kewajiban ya, seperti contoh kepada akhlak Nabi Muhammad ya, ilzamul mustajabu, mengutamakan kewajiban. Nah, itu selalu begitu. Makanya ciri orang yang berbuat tobat diterima oleh Allah, dia selalu melaksanakan kebajikannya itu dengan berbagai pada waktu, dengan waktu yang sempit, dengan waktu yang sibuk, sesibuk apapun tetap dia melaksanakan beribadah dan menyegerakan. Nah, menyegerakan untuk sholat, menyegerakan untuk berbuat kebajikan. Itu barangkali ciri-ciri orang yang diterima taubatnya di sisi Allah, dan kita pun dapat melihat kenyataan. Baik, satu hal mungkin Pak yang menarik di poin yang paling pertama berkaitan dengan memutuskan hubungan dengan orang yang jahat. Ini memutuskan kegiatannya dalam konteks memutuskan saja, atau ke arah sudah memutuskan sampai ke tali silaturahmi, tidak komunikasi dan lain-lain? Sebetulnya dalam hal ini, dalam hal konteks pemutusan bukan pemutusan hubungan silaturahim. Kalau lebih kepada perbuatannya yang diputuskan. Kepada perbuatan. Kita memutuskan pertama tadi putus hubungan dengan orang yang jahat. Itu putus hubungan dalam orang yang jahat, itu sudah putus hubungan, artinya tidak berbuat kejahatan lagi melalui dia. Kalaupun berkomunikasi tidak lagi membahas tentang kejahatan itu. Tidak berbincang, tidak membahas tentang kejahatan, tentang judi, tentang pelacuran, tentang apa, tapi hanya berkomunikasi, dia bersilaturahim. Artinya ya kita pun harus berjaga-jaga. Kamu tobat ya, kok sampai ketemu saya nggak nanya, itu dia kan dendam juga kan? Iya, tidak baik juga. Tidak baik juga. Kamu kan mutusnya jangan begitu. Kadang-kadang dia udah dendam karena dia udah merasa ditinggalkan oleh jadi karena dia tobat itu merasa ditinggalkan, padahal dia sobat banget gitu kan. Bisa sakit hati, bisa jadi dendam juga kan. Bisa menjadi permasalahan baru berikutnya. Baik, luar biasa sekali tentunya untuk pemirsa Cahaya Iman dimanapun Anda berada, tetap bersama kami. Kami akan menyampaikan informasi atau pembahasan yang lebih menarik lagi berkaitan dengan taubat ya di kali ini. Tetap bersama saya Zulaika dan Abi Ustadz Fahri Hidayat di Cahaya Iman.